kenalin aku Robia dari program studi D3 Perbankan dan Keuangan. Dan kenalin juga nih partner aku. Aku Ayu dari program studi Sarjana Akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Wah, sama-sama statusnya mahasiswa ya ini. Biasanya kalau mahasiswa sering ngerasa kurang percaya diri karena melihat pencapaian teman-temannya atau sering membanding-bandingkan pencapaiannya dengan pencapaian temannya. Oke, kesempatan kali ini kita bakalan bahas secara tuntas mengenai fenomena yang sering terjadi di kehidupan kita, utamanya di usia-usia produktif seperti kita saat ini. Kira-kira apa ya? Wah, apa ya Kak? Mungkin langsung saja topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu strategi meminimalisir pengaruh negatif melalui cara berpikir positif dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah Kak, fenomena mengenai membandingkan diri sendiri dengan orang lain memang selalu terjadi. Entah itu dari kita pribadi nih Kak, maupun orang lain yang akan menjadi topik yang sangat menarik dan juga penting untuk kita bahas. Seperti yang kita ketahui dengan adanya statement perfect yang utamanya membahas ke arah kesempurnaan sikap seseorang dalam melakukan sesuatu. Statement tersebut mendorong diri kita untuk membandingkan apa yang ada di diri kita dengan diri orang lain. Wah, perlu kita ketahui nih Kak, bahwa ada efek samping dari perilaku tersebut. Pengaruh negatifnya jika tidak diimbangi dengan berpikir positif. Salah satunya yang dibuktikan dengan adanya kasus remaja yang melakukan percobaan bunuh diri akibat gangguan suasana perasaannya. Wah, cukup memprihatinkan ya Sobat Sukses. Nah, aku juga pernah membaca data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kesehatan Republik Indonesia, di mana jumlah kematian akibat bunuh diri menurut kelompok umur dan level pendapatan negara yang menunjukkan persentase tertinggi, yaitu pada kelompok umur 15 hingga 35 tahun, di mana yang lebih didominasi pada gender perempuan. Nah, kondisi ini tentu perlu adanya solusi yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yaitu dengan berpikir positif. Jadi begini Sobat Sukses, sebenarnya membandingkan diri kita dengan orang lain sah-sah saja, asalkan kita dapat berpikir positif dari apa yang kita lihat. Tetapi kenyataannya banyak sekali nih orang yang belum bisa berpikir positif. Tidak jauh-jauh, diri kita sendiri kadang masih sulit untuk mengontrol diri kita agar tetap berpikir positif. Nah, betul. Selain itu, kita juga perlu mengetahui penyebab orang yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang pertama, sebagian orang ada yang mengalami tuntutan lingkungan untuk mencapai goals tertentu. Nah, lingkungan ini bisa dari keluarga, teman, pacar, maupun yang lain-lainnya. Dan yang kedua, ada lagi sebagian orang yang sering mengalami kegagalan berkali-kali dan akan muncul rasa minder dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga, adanya rasa keinginan untuk diakui hebat. Nah, dapat dilihat sekarang ini banyak anak muda yang berlomba-lomba menunjukkan kehebatannya di media sosial. Nah, bagi anak-anak muda yang belum memiliki tujuan yang jelas, ini akan salah kaprah dalam menangkap informasi yang beredar. Di samping itu akan timbul dampak-dampak yang akan kita rasakan. Sebenarnya tergantung bagaimana orang-orang memposisikan diri setelah membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada yang mengarah ke arah positif, ada juga yang ke arah negatif. Sebagian orang ada yang mengarahkan dirinya untuk menjadi lebih baik dari dirinya sebelumnya. Hal itu bisa dikatakan sebagai dampak positif. Kali ini aku akan spill nih dampak positif dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang pertama, termotivasi pada pencapaian orang lain. Setelah melihat orang lain berhasil melakukan sesuatu, biasanya akan termotivasi bukan untuk menjadi sama persis seperti mereka, tetapi akan tergerak untuk mencapai harapan sesuai dengan versi diri kita. Selanjutnya, biasanya saat melihat pencapaian orang lain, akan tergerak untuk menganalisis proses yang orang lain lakukan. Setelah kita menganalisis, kita juga bisa mengevaluasi. Adapun evaluasi ini ada dua, yaitu evaluasi kesalahan diri dan evaluasi dari pengalaman orang lain.
Dan yang terakhir nih Kak, akan meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan sesuatu sesuai dengan versi diri kita. Karena kenyataannya bahwa semua memiliki jatah untuk mendapatkan berbagai pencapaian. Nah, itu tergantung dengan diri kita juga. Selain dampak positif, di sini juga ada dampak negatif dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini nih yang kebanyakan orang sering terjerumus melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan mentalnya. Apa aja? Langsung saja kita bahas ya Sobat Sukses. Yang pertama, terlalu fokus untuk membandingkan pencapaiannya bukan pada prosesnya, sehingga akan menimbulkan rasa insecure yang meningkat. Ingat, rasa insecure tanpa upaya meningkatkan kualitas diri ini tidak akan merubah kualitas pada dirinya. Yang kedua, kecenderungan merasa tertekan karena memang disebabkan beberapa kondisi yang menuntut untuk mendapatkan berbagai macam keberhasilan maupun pencapaian. Yang ketiga, merasa adanya ketidakadilan takdir yang diterima. Padahal sebenarnya ada beberapa takdir yang dapat kita rubah, yaitu dengan berusaha dan berdoa. Dan yang terakhir, pesimis. Ini akan membuat dirinya ragu untuk melangkah sebelum mencoba dan berkemungkinan untuk mengurangi perkembangan potensi yang ada pada dirinya. Nah, langkah yang dapat dilakukan dalam berpikir positif terhadap efek samping membandingkan diri sendiri dengan orang lain dapat direalisasikan melalui inovasi berupa tips yang bernama empati. Nah, apa sih empati itu? Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya Sobat Sukses. Yang pertama sih, melihat proses dan keberhasilan orang lain. Hal ini penting dilakukan karena dengan kita melihat seperti apa sih orang lain, tentu akan membuat kita memiliki banyak pandangan untuk kedepannya. Sehingga secara tidak langsung akan memunculkan rasa semangat untuk melakukan berbagai hal untuk mencapai pencapaian yang kita inginkan. Yang kedua, compile, menyusun strategi perubahan, yang dimana dapat dilakukan dengan cara membuat list strategi pada notes paper atau di notes handphone. Penyusunan strategi ini diusahakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, start. Nah, Sobat Sukses, setelah kita menyusun strategi dengan baik, selanjutnya adalah memulai untuk melangkah, yang dimana dapat didasari dengan kepercayaan pada diri sendiri dan fokus dengan langkah yang kita ambil. Pastinya dalam proses melangkah ini ada up and down-nya. Untuk itu Sobat Sukses harus bisa continue dalam melangkah agar apa yang menjadi target kalian bisa tercapai. Yang keempat, evaluation, yaitu mengevaluasi hasil. Dalam melakukan evaluasi hasil ini, tentu akan mempermudah kita dalam menilai seperti apa kinerja yang sudah kita lakukan. Dengan begitu, akan lebih mudah juga nih Kak dalam mengetahui kekurangan apa sih yang membuat kita masih gagal atau belum mencapai target yang kita inginkan. Dan jangan lupa nih Sobat Sukses, setelah melakukan evaluasi, tetap mencoba kembali ya peluang-peluang yang baru dan yang ada. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu give, memberikan reward. Dengan memberikan reward kepada diri sendiri, tentunya akan meningkatkan semangat kita dalam menjalankan aktivitas selanjutnya, utamanya pada proses mencapai target-target yang sudah direncanakan sebelumnya. Melalui tips empati yang telah kami berikan, harapannya dapat membangun dan juga meningkatkan kemampuan dalam berpikir positif, yaitu gunanya untuk meminimalisir efek samping dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi dapat kami simpulkan, jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu boleh-boleh saja, asalkan ambil hal positifnya. Jadikan acuan untuk kita menjadi lebih berkembang. Justru sebenarnya kita tidak perlu menjadi rendah diri, minder, ataupun stres dengan membandingkan diri. Jangan lupa bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Cakep banget. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. See you.